Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita memasuki tema mengenai manajemen sistem informasi Universitas Milenial. Hasil diskusi dari kelompok kami. Kami beranggotakan dengan saya sendiri, Amina Oktavia, kemudian ada rekan saya, Elga Cesaria, dan Rika Agustina. Adapun latar belakang dari manajemen sistem informasi itu sendiri, yaitu di mana perguruan tinggi adalah sebuah institusi yang kompleks. Salah satu tolak ukur keberhasilan dalam pengelolaannya adalah keberadaan sistem informasi itu sendiri. Manajemen sistem informasi yang baik akan mampu mengendalikan manajemen institusi dengan baik pula, yang dapat menyediakan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh semua tingkatan manajemen yang terkait dan berada di dalam institusi itu sendiri. Kemudian, sistem informasi juga terintegrasi yang akan otomatis memudahkan institusi melakukan pengolahan data. Selain itu, dapat menyelesaikan masalah-masalah mengenai manajemen itu sendiri di setiap tata kelola manajemen institusinya. Mengenai pendekatan sistem dan aplikasinya dalam sistem informasi pendidikan itu sendiri, yaitu yang telah digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang timbul di instansi terkait yang disesuaikan dengan keperluan dari masalah-masalah tersebut. Kemudian menurut Johnson, Case, and Rosenwig yang mengemukakan yang pertama a way of thinking, yang kedua a method or technique of analisisnya, dan yang ketiga bagaimana managerial style-nya. Kemudian pengertian dari manajemen sistem informasi itu sendiri yaitu adalah kumpulan interaksi dari sistem-sistem informasi yang bertanggung jawab, yang mengumpulkan dan mengelola data untuk menyediakan informasi yang berguna untuk semua tingkatan di dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian dari perguruan tinggi tersebut. Adapun karakteristik kualitas informasi itu sendiri, informasi yang berguna itu bila informasi itu lengkap. Maksudnya di sini mampu lengkapnya itu memenuhi kebutuhan perguruan tinggi di mana mereka menginginkan layanan pendidikan yang terkomputerisasi atau terintegrasi untuk meningkatkan kinerja, kualitas pelayanan, daya saing, dan kualitas SDM yang dihasilkannya. Kemudian yang kedua juga harus bersifat akurat. Maksudnya di sini accountable, jadi terpercaya. Kemudian tepat waktu, jadi efisien ya waktu perputaran waktu yang ada di universitas itu sendiri. Kemudian yang terakhir informasinya harus relevan. Mengenai manfaat sistem informasi pendidikan yaitu yang pertama untuk kelancaran pekerjaan kantor, mencegah kemungkinan kesalahan dalam pekerjaan, ketiga pengurangan keterlambatan dan hambatan kembali dari karakteristik informasi itu sendiri ya. Kemudian yang keempat, kontrol yang lebih baik terhadap pekerjaan, dan terakhir memudahkan koordinasi antar bagian. Sebenarnya masih banyak lagi dari manfaat sistem informasi pendidikan itu sendiri. Kerugian dari bila tidak ada sistem informasi pendidikan, lalu lintas informasi yang simpang siur. Kedua, bisa menimbulkan kekembaran informasi, maksudnya di sini jadi datanya jadi double ya. Kemudian ketiga, biayanya bisa tinggi. Yang keempat, kehilangan informasi yang diperlukan dari universitas itu sendiri. Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai prasyarat dalam merancang sistem. Yang pertama, kebutuhan dan tuntutan yang berkembang. Kedua, sumber-sumber serta perangkat-perangkat yang tersedia. Dan ketiga, karakteristik sistem informasi yang dirancang itu sendiri. Yang dimana harus simplisitas, ekonomis, reliabilitas, fleksibilitas, dan akseptabilitas. Ini terkait dengan karakteristik dari informasi itu sendiri yang sebelumnya tadi sudah dijelaskan. Ya, baik. Mengenai Computer Based Information System ini sendiri, yang merupakan salah satu perangkat dari manajemen sistem informasi,
Maksudnya salah satu perangkat yang digunakan dalam menunjang manajemen sistem informasi, di mana pengertiannya yaitu sistem informasi yang menggunakan sistem informasi elektronik yang mampu mencakup dan menghimpun serta memproses data dalam kegiatan kependidikan itu sendiri. Yang di dalamnya terdapat data intern dan ekstern yang merupakan masukan bagi sistem komputer, dihimpun berdasarkan syarat-syarat data yang ada, kemudian diorganisasikan, kemudian disimpan dalam bentuk bank data yang akhirnya nanti akan ditransformasikan ke berbagai manajemen-manajemen yang terkait di dalam institusi itu sendiri, yang berdasarkan syarat-syarat informasi agar menjadi informasi yang bermakna dan disebarkan kepada semua tingkatan manajemen. Berikut ini merupakan sketsa kasar dari sistem informasi yang ada di Universitas Milenial. Jadi semua terintegrasi, baik itu dari akademik, kemudian aktivitas yang ada di kelas, pengetahuan manajemen itu sendiri, dan manajemen kampus yang terdiri dari beberapa bagian, termasuk di dalamnya bagian keuangan, kemudian di link and match sehingga informasi yang didapatkan terintegrasi dan transparan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi di Universitas Milenial. Jadi, pada Universitas Milenial memiliki berbagai macam sistem informasi yang nantinya akan terintegrasi satu sama lain. Yang pertama adalah sistem informasi umum, yang kedua sistem informasi akademik yang berisikan mengenai penerimaan mahasiswa baru, MAUS atau Millennial Authentication System, kartu tanda mahasiswa, presensi, computer based assessment, e-learning, tenaga pendidik dan kependidikan. Yang ketiga adalah sistem informasi keuangan, di mana dia mengatur keuangan dari Universitas Milenial sendiri. Lalu sistem informasi laboratorium, sistem informasi perpustakaan, dan sistem informasi alumni. Nanti akan dibahas lebih detail di slide selanjutnya. Yang pertama adalah sistem informasi umum. Nah, pada slide terdapat gambar halaman utama dari web Universitas Milenial sendiri, yang di sana memiliki banyak fitur yang berisikan informasi seperti profil universitas, yaitu visi dan misi universitas, program studi apa saja yang ditawarkan, fasilitas apa saja yang ada di Universitas Milenial, informasi penerimaan mahasiswa baru, dan masih banyak informasi lainnya. Yang kedua adalah sistem informasi akademik atau bisa disebut dengan SIMAK. Nah, pada sistem informasi ini terdapat juga berbagai macam fitur yang dapat diakses oleh seluruh sivitas akademika, baik mahasiswa, tenaga pendidik, maupun tenaga kependidikan. Nah, fitur yang pertama ini adalah mengenai penerimaan mahasiswa baru. Jadi, pada sistem informasi ini yang akan digunakan untuk memanajemen alur dari penerimaan mahasiswa baru yang dilakukan oleh Universitas Milenial. Ini adalah aplikasi MAUS atau Millennial Authentication System. Pada aplikasi ini ditujukan untuk melakukan pencatatan dan pelaporan pada mahasiswa dimulai sejak mahasiswa baru hingga lulus, yang menganut sistem transparan dan privacy. Informasi yang disediakan dalam aplikasi MAUS ini terkait dengan informasi akademik dan non-akademik. MAUS juga menyediakan layanan bimbingan online kepada pembimbing akademik mahasiswa.
Nah, ini adalah salah satu keunggulan dari sistem informasi di Universitas Milenial, yaitu penggunaan kartu tanda mahasiswa atau KTM All Access. Yang dimaksudkan All Access di sini adalah KTM ini memiliki barcode yang dapat digunakan untuk melakukan akses selama proses perkuliahan. Misalnya, untuk melakukan absensi, akses ke perpustakaan, ke laboratorium, asrama, sebagai kunci loker, dan untuk parkir. Ini adalah salah satu contoh penggunaan dari KTM All Access, yaitu untuk absensi. Jadi absensi di sini akan menggunakan scan wajah dan barcode yang ada di KTM. Sistem akan melakukan pencocokan wajah mahasiswa dengan barcode yang ada pada KTM. Informasi kedatangan dan kepulangan siswa akan langsung terintegrasi pada aplikasi MAUS. Dan untuk dosen dan tenaga kependidikan akan langsung terintegrasi pada SIMAK, di mana barcode antara mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan akan berbeda, sehingga sistem langsung membaca dan mengintegrasikan pada aplikasi masing-masing. Selanjutnya adalah Computer Based Assessment atau CBA. Ini juga merupakan keunggulan dari Universitas Milenial, di mana proses evaluasi mahasiswa dengan menggunakan komputer dan nilainya pun langsung dapat diketahui oleh mahasiswa saat selesai mengerjakan ujian tersebut. Dan nilainya pun langsung terintegrasi pada MAUS sehingga bersifat transparan. Universitas Milenial juga menyelenggarakan pembelajaran virtual melalui Learning Management System. E-learning yang dirancang ini untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran secara reguler untuk mahasiswa reguler dan mahasiswa program studi di luar kampus utama Universitas Milenial. Setelah banyak membahas mengenai mahasiswa, sekarang kita membahas mengenai tenaga pendidik dan kependidikan. Pada slide telah ditampilkan aplikasi SIMAK atau Sistem Informasi Akademik yang di dalamnya merupakan fitur untuk tenaga pendidik dan kependidikan. Di sini terlihat fitur profil dosen saat dosen tersebut login pada aplikasi SIMAK. Tidak hanya itu saja, dosen dapat menginput daftar penelitian yang telah dilakukan, daftar pengabdian masyarakat apa saja yang sudah dilaksanakan, daftar penghargaan yang telah didapatkan, riwayat dan daftar gaji, riwayat karir, dan riwayat jabatan. Kita masuk ke sistem informasi keuangan Universitas Milenial, di mana di Universitas Milenial ini terdapat dalam aplikasi SIMAK. Di dalam sistem terdapat 3 kategori level pengguna. Yang pertama mahasiswa. Di sini mahasiswa hanya dapat mengakses atau melihat status pembayaran dan batas waktu pembayaran kuliahnya. Kemudian, akses yang kedua diberikan kepada tenaga pendidik yang dapat melihat daftar riwayat gaji masing-masing. Kemudian yang ketiga ada admin. Di sini admin mampu melakukan input data dan edit data, baik di situ termasuk penerimaan mahasiswa, pegawai baru, pengelolaan pemasukan, dan pengeluaran Universitas Milenial. Itu sendiri. Selanjutnya untuk sistem informasi laboratorium, di sini sistem informasinya tetap menggunakan KTM. Jadi KTM itu adalah all access untuk mahasiswa, dan jika mahasiswa ingin melakukan peminjaman, maka mahasiswa cukup melakukan scan barcode dari KTM-nya. Setelah melakukan scan barcode, lalu dipilih peminjaman alat apa, pantom apa, dan jumlahnya berapa, kesesuaian, maka barcode itu akan langsung masuk di security system informasi lab, tanggalnya hari itu, lalu peminjamnya namanya siapa, lalu pantom atau alat peraga yang digunakan apa, atau ingin meminjam
ruangan yang mana. Di sana akan terchecklist semua di dalam aplikasi yang ada di sana. Jadi mahasiswa hanya cukup melakukan peminjaman dengan KTM akses. Baik, berikutnya kita masuk ke sistem informasi perpustakaan dari Universitas Milenial. Di sini sebagai informasi yang kita dapat, untuk perpustakaan sendiri, untuk absensi pengunjungnya bisa dilakukan secara online. Sebenarnya perpustakaan universitas kita juga memiliki aplikasi online, perpustakaan online, jadi kita bisa mengakses dimanapun, namun di sini terbatas sumber-sumber buku maupun jurnal yang diperlukan. Kemudian untuk absensi mahasiswa sendiri dilakukan bisa dengan online ataupun dengan fingerprint seperti yang ada pada gambar di sini. Di perpustakaan juga disediakan beberapa komputer yang bisa diakses untuk mengetahui apakah buku yang diperlukan atau sumber-sumber yang dibutuhkan dari mahasiswa sebagai referensi pembelajaran itu bisa diakses dari komputer-komputer yang disediakan. Untuk peminjaman buku sendiri di perpustakaan Universitas Milenial kita dengan menggunakan barcode ataupun bisa dengan KTM masing-masing ya. Itu kalau secara manual. Namun untuk pencatatan bukunya sendiri kita menggunakan barcode di bagian bukunya yang tata kelolanya nanti mahasiswa, alurnya itu nanti mahasiswa menyerahkan buku ke bagian admin atau penjaga perpustakaan, kemudian akan tersinkronisasi ke akun mahasiswa itu sendiri. Jadi mahasiswa bisa mengakses atau melihat kembali riwayat peminjaman buku yang date-nya atau tanggalnya itu bisa dilihat kembali oleh mahasiswa supaya tidak terjadi keterlambatan pengembalian si bukunya gitu. Untuk sistem informasi alumni, di sini Universitas Milenial mempertahankan bahwa alumni harus tetap terdata dan terkoneksi. Jadi, alumni yang sekarang sudah lulus dan sudah bekerja tetap diminta datanya. Misi pencarian data alumni di universitas, jadi di situ ada untuk nama, akun, tanggal lulusnya kapan, lalu status pekerjaannya sekarang di mana, seperti itu. Nah, jadi data ini diperuntukkan untuk melihat sebenarnya progres Universitas Milenial ini seperti apa terkait dengan alumni-alumninya, apakah alumninya sudah sukses atau belum. Jadi tetap memiliki data. Untuk elektronik legalisir, jadi di sini dibuat untuk memudahkan mahasiswa yang berada di luar daerah. Jadi mahasiswa cukup login di mouse, setelah itu keperluan legalisirnya apa, legalisir ijazah atau legalisir transkrip, dan berapa banyak jumlahnya. Setelah itu data yang dibutuhkan dilengkapi, misalnya scan ijazahnya, scan transkrip, lalu scan KTP, dan memberikan alamat email. Jadi selain dikirimkan melalui email, legalisir aslinya juga bisa dikirimkan dengan mahasiswa menghubungi kontak person yang sudah tersedia. Jadi di sini membantu mahasiswa yang berada di luar daerah untuk legalisir tidak harus datang ke kampus. Selanjutnya untuk legalisir di sini untuk memudahkan dari mahasiswa, karena ini kan universitasnya beradanya di Kalimantan, mungkin saja ada mahasiswanya yang dari Sulawesi atau dari Sumatera. Jadi untuk mempermudah mahasiswa, kami memiliki e-legalisir. Jadi mahasiswa cukup melakukan scan ijazah, scan transkrip, scan KTP, lalu kami akan mengirimkan email terkait legalisir ijazahnya atau transkrip yang dibutuhkan ke alamat email, dengan sebelumnya melakukan koordinasi dulu di sistem mouse. Lalu
Jika ingin dilakukan pengambilan ke kampus, bisa menghubungi kontak person, atau jika ingin dilakukan pengiriman pos atau dengan yang lain, bisa melakukan kontak ke personal person yang sudah ditentukan. Jadi di sini e-legalisir diperuntukkan untuk mempermudah mahasiswa. Jadi untuk keseluruhan, bahwa sistem informasi ini terkoordinasi dengan bagian-bagian lainnya, bekerja sama juga dengan setiap sistem bagiannya. Jadi seperti auditorium, aula, loker, lab komputer, kebidanan, ruang alat peminjaman, komputer, lalu ruang praktik kebidanan, semuanya terintegrasi dengan sistem informasi yang ada di masing-masing bagian. Jadi untuk auditorium, untuk jumlah mahasiswa yang akan masuk misalnya pada sebuah acara, itu bisa menggunakan sistem. Lalu untuk aula, kapan akan dipinjam, itu bisa menggunakan sistem. Lalu ruang kelas itu bisa dilihat di daftar, disimak atau di mouse. Untuk mahasiswa, hari ini ada kelas apa dan bisa menggunakan kelas yang mana. Lalu untuk locker room masing-masing bisa menggunakan barcode dari sistem KTM-nya. Untuk peminjaman tadi sudah dijelaskan untuk lab komputer dan yang lainnya. Jadi semuanya di sini terintegrasi dan terkoordinasi dengan masing-masing sarana dan prasarana terkait dengan sistem informasi. Di sini untuk perpustakaan sudah dipaparkan sebelumnya tadi contoh untuk perpustakaan. Lalu kalau untuk taman kampus itu hubungannya dengan sistem informasi, mungkin jika di taman akan ada event, bisa menggunakan bagian web kampus terkait sistem informasi yang akan disampaikan. Lalu untuk toilet, ruang sidang, ruang fasilitas, ruang kesenian, ruang BEM, ruang hima, dan UKS, semuanya menggunakan all access dengan KTM. Jadi mahasiswa bisa masuk setiap ruangan dengan menggunakan all access barcode dari KTM mahasiswa tersebut. Untuk kantin, karena kantinnya luas, jadi kami memiliki kartu juga seperti ATM yang bisa diisi ulang. Jadi mahasiswa ingin makan apa hari itu bisa langsung melakukan pembayaran dengan kartu tersebut. Seperti itu untuk kantin. Ya, seperti pemaparan dari kelompok sebelumnya mengenai sarana dan prasarana yang ada di Universitas Milenial kita, di mana satu sama lain itu terintegrasi atau terkoordinasi, baik itu kantor front office dengan customer service yang kebutuhannya sesuai dengan mata kuliah kebidanan, antara ruang tamu, ruang rektor, ruang pimpinan, ruang staf dan dosen, serta ruang-ruangan yang lainnya, semua terpantau karena dari setiap gedung atau bangunan-bangunan yang ada di Universitas Milenial ini mempunyai CCTV. Karena keunggulan sistem informasi akademik itu sendiri kan user friendly dan kompatibel, maksudnya di sini bisa dievaluasi melalui program-program yang ada di manajemen Universitas Milenial itu sendiri. Jadi misalnya di sebuah kelas itu membutuhkan informasi terkait dengan pembelajaran yang dilakukan di laboratorium ataupun di perpustakaan, itu langsung terconnecting dengan virtual. Jadi kita bisa mengakses kamera di berbagai ruangan-ruangan yang ada di Universitas Milenial, sehingga kita bisa memantau dan Untuk kantor, ruangan tamu, ruangan rektor, pimpinan, semuanya terintegrasi dengan sistem informasi. Contohnya untuk tamu, jadi tamu tidak perlu datang dan menunggu. Jadi tamu cukup melakukan login di web yang sudah disediakan di Universitas Milenial, bahwa melakukan visitor pada hari apa dan ingin bertemu dengan siapa. Jika sudah dapat feedback dari admin bahwa tamu bisa datang pada hari apa dan jam berapa,
maka bisa langsung datang ke universitas sehingga tidak lama menunggu di kantor. Begitu juga untuk ruang rektor, pimpinan, staf, ruang rapat, asrama, dan fasilitas umum memiliki bagiannya masing-masing yang bekerja sama dengan sistem informasi terkait. Baiklah teman-teman, kita sudah sampai di akhir slide. Terima kasih sudah menyimak serta mengikuti dengan sesama hasil pemaparan dari kelompok kami mengenai manajemen sistem informasi Universitas Milenial. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.